pekerjaan. Karena kita tanyakan tadi statement pembayaran sudah melebihi 70%, sekitar 8 miliar berapa, kan tadi kalian juga mendengar apa penjelasan dari kepala dinas. Nah, kami menekankan bahwa pekerjaan ini harus benar-benar terrealisasi karena ini adalah kebutuhan masyarakat di sekitar situ dan tempatnya sangat strategis sekali. Kalau melihat penjelasan kepala dinas kan titik geografisnya sangat strategis. Untuk terkait strategis Bu, itu kan sebelumnya tidak ada jalan situ, apakah itu bisa disebut strategis Bu? Justru itulah yang kita pertanyakan, proyek yang tadinya 10 miliar apakah termasuk jalan? Jawaban beliau itu tidak termasuk jalan. Kita juga mempertanyakan bagaimana bisa selesai pekerjaan yang mangkrak tadi, karena tentunya untuk distribusi bahan bangunan, karena jalan ini tidak termasuk, tentu kan tidak akan mungkin lancar. Material nggak bisa masuk Material gitu. tidak masuk. Jadi kemudian kita juga menanyakan masalah pemborong yang tidak ada. Nah, tapi beliau juga itu adalah wewenang karena proyek ini didampingi oleh Pihak kejaksaan. Untuk terkait dananya sendiri Bu, itu kan dana 10 miliar untuk lahannya aja Bu. Nah untuk jalan itu kan tidak termasuk, berarti jalan itu mengambil dana dari lahan itu lah Bu? Nah tidak, tadi penjelasannya bahwa masalah jalan itu untuk bisa berkoordinasi dengan PUPR. Artinya Bu, selama dalam pelaksanaan itu apa perencanaannya tidak matang lah Bu? Nah kita tidak, itu kan ada yang menjawab nantinya. Kita cuman mengawasi bahwa proyek itu mangkrak. Kenapa mangkraknya? Karena itu tadilah medannya yang tidak bisa ditempuh, dilewati. Karena pekerjaan biar lancar itu tentu material harus bisa sampai ke lokasi. Nah, ini kan awalnya itu sebelumnya. Sudah dibahas waktu itu anggaran kita 10 miliar, daerahnya di daerah gambut, sehingga sudah mungkin nanti lebih jelasnya nanti kami ada rapat lagi gabungan dengan Pokja, sehingga yang kita pertanyakan nanti pemenangnya tadi apa yang kata dinas tadi nomor 5 ya kan, nomor 5, padahal perusahaan tersebut, orang tersebut adalah DPO. Tadi kita pertanyakan bagaimana jalan itu. Nah, cuman beliau menjawab untuk pematangan lahan. Nanti kami akan bahas nanti di rapat gabungan. Ya kan? Itu aja kayaknya, nanti kita lanjutkan lagi. Untuk yang Jadi Komisi 4 sangat mendukung dengan yang telah dilaksanakan kami Dinas Kesehatan. Tentu saja kami banyak masukan, arahan, dan koordinasi lagi dengan Komisi 4 pada ini. Walaupun sampai saat ini alhamdulillah Komisi 4 ini luar biasa dalam pendampingannya, dalam pengawasannya pada kegiatan-kegiatan kami, khususnya kegiatan-kegiatan yang ada di kegiatan pelaksanaan rumah sakit tipe D ini. Untuk tadi kan di DPTD ada dibahas untuk jalan Pak, itu jalan itu tidak termasuk dari rencana. Iya, sebenarnya jelas di awal perencanaan itu kita tidak ada memasukkan jalan, yang mana ternyata jalan itu bukan jalan. Akhirnya beberapa persentase harus jalan sementara, sehingga jalan sementara tersebut ya harus dibuat untuk bisa running material dan lain sebagainya, yang mana itu tidak masuk ke dalam perencanaan awal dari pembangunan atau pematangan lahan dari tipe D tadi. Tapi tadi berarti dipotong dari 10 miliar tadi lah Pak? Mau tidak mau karena mau tidak mau, suka jadi tidak suka ya harus diambil dari dana tersebut. Makanya hampir 20% kalau tidak salah ada dana yang terserap untuk jalan sementara tersebut. Ini harus dilanjutkan ya, karena ini proyek strategis, proyek bagaimana pelayanan dasar kesehatan, pasti pelayanan kesehatan dasar wilayah Gambut dan sekitarnya. Di situ ada beberapa kecamatan Kartakanyar, Sungai Tabuk, Gambut, Alu-Alu, Beruntung Baru ya, Kecamatan Tatah Makmur juga termasuk dalam situ, yang mana wilayah ada 6 kecamatan tersebut
rumah sakit tersebut akan menopang 6 kecamatan tersebut. Jadi harusnya proyek tersebut seperti Bupati juga ada berstatement bahwa akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuannya yang telah ditetapkan. Yang ada ini programnya apa sih Pak? Pematangan lahan aja? Pematangan lahan. Jadi Nah, tidak itu ada berapa pembangunan. miliar? Nah, makanya beberapa kali kami utarakan juga, mungkin ada beberapa media yang sebelumnya juga, ini tidak ada pembangunan. Pembangunan bukan dalam arti pembangunan itu secara namanya ya, tapi sebenarnya pekerjaannya adalah pematangan lahan. Di mana di situ ada geotak, pemasangan geotak, ada cerucuk galam, ribuan galam yang masuk ke dalam. Kemudian dinding tanah, dinding pasangan batu yang untuk sekeliling, hanya sampai itu pekerjaan. Anggarannya berapa? Anggarannya 10 miliar. 10 miliar dan progresnya ini sejauh mana Pak? Sekarang 75,80 hampir 80% ya, 75, sekian. Untuk pematangan lahan Untuk aja. pematangan lahan. Nanti kalau program lainnya kayak fondasi dan Itu fisik nanti di tahap selanjutnya. di tahap Ini kan selanjutnya. Tahap satu ada pagu kita anggaran 10 miliar, tahap 2-nya nanti dianggarkan 45 miliar untuk pembangunan fisiknya. Ini pembangunan fisiknya. Oke. Berarti nanti untuk pembangunan fisiknya di proyek lelang selanjutnya Proyek lelang terpisah selanjutnya. Gitu. Dan itu kembali lagi kalau proyek lelang bukan di Dinas Kesehatan sebenarnya, tapi Dinas Kesehatan, dinas penerima biasa ya udah ada pemenang dari PBJ, dari WLP yang menyelenggarakan lelangnya. Kami begitu udah ada dinyatakan pemenang baru berkontrak dengan Dinas Kesehatan. Oke, jadi dengan adanya kasuistik seperti ini Pak, jadi apa harapannya dari dinas? Harapannya pasti proyek ini bisa selesai dengan tepat waktu, walaupun ini sudah molor ya, diberi waktu 50 hari. Kalaupun nanti tidak bisa dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan tersebut, mungkin nanti putus kontrak dan dilanjutkan dengan penunjukan langsung untuk penyelesaian pekerjaannya. Mungkin seperti itu, tapi akan kami bicarakan lagi dengan yang ahli, karena kami sebenarnya Dinas Kesehatan untuk teknis dari pembangunan kami tidak menguasai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.